Sir Sean Glenn. Silakan Sean untuk bergabung bersama dengan kita. Yes, silakan. Boleh berdiri dulu, boleh di tengah. Selanjutnya produser ada Dinda How. Juga kita undang sutradara kita, ini dia berita kita Arya Negara yang membuat kita hampir 2 jam ya. Air mata yang ada di ini masih gemeter mbak suaranya karena berasa sekali ya, apalagi kita teman-teman media berasa punya anak di rumah ya. Oke, setelah jajaran filmmaker kita akan undang untuk bergabung bersama dengan kita teman-teman cast dari film Kupulung Kamu Selamanya. Berikan tepuk tangan untuk Hana Malasa. Selanjutnya kita punya Jared Ali. Selanjutnya ada dia Ibnu Jamil. Jared, obat bawa ya. Fani Desani. Selanjutnya kita juga punya Fani Anggraini. Ini juga punya istri 2. Mario Irwinsyah. Yurika Prastika. Selanjutnya kita sambut Nisi Benar. Ini juga jadi favorit teman-teman yang nonton ya. Yes Lawrence. Yes Lawrence dan juga Dini Arum. Yes. Lengkap sudah jajaran cast dan filmmaker. Kita boleh merapat untuk berfoto dulu dari teman-teman cast dan filmmaker Kupulung Kamu Selamanya. Boleh. Terima kasih juga buat teman-teman media yang udah datang hari ini. Tantangannya cukup banyak bikin pusing ya, karena sebenarnya lebih aku harus menurunkan ego karena sebelumnya kebanyakan main di film, main di depan layar, kali ini harus di belakang layar, jadi lebih lebih harus menyiapkan waktu yang banyak dan harus bisa ketemu dan memikirkan muanya sih, lebih ke situ ya paling. Kita bekerja sama dengan Mbak Prita sebagai sutradara di sini. Bener. Dan juga ada teman-teman cast. Gimana Dinda pengalamannya juga, boleh ceritakan dong serunya? Ya kalau sama Mbak Prita, alhamdulillah orangnya baik banget. Aku merasa sangat-sangat dibimbing dan aku jadi teman curhat sih kebetulan sama Mbak Prita dari awal pas datang ke lokasi. Dan aku juga mau bilang makasih banyak sama Mas Angga, sama teman-teman semuanya, sama Sean, sama teman-teman cast dan semuanya yang ada di sini. Dan partner aku juga ada Mbak Dara yang kebetulan produser juga di sini. Dia banyak banget membantu aku karena jujur aja mungkin kalau aku sendirian untuk langsung menghandle ini kayaknya belum bisa ya Kak ya. Jadi aku pasti dibantu dan benar diajarin dari satu persatu, hari demi hari. Jadi rasanya tuh kayak apa ya, nggak dilepas gitu aja tapi dibimbing, tapi dengan sangat baik gitu. Jadi aku sangat-sangat bersyukur bisa ada di proyek ini. Dinda How, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media, terima kasih sudah hadir di sini bersama kita semua. Semoga suka ya tadi filmnya. Semoga nyampe juga rasanya di hati kalian. Jadi kalau tadi ditanya seperti apa prosesnya sangat menyenangkan. Tadi udah sempat dikasih tahu juga sama Mbak Prita, kita banyak sekali diskusi dan Mbak Prita juga sangat open untuk masukan-masukan dari setiap pemain. Jadi rasanya memang film ini tuh film yang sangat kolaboratif gitu. Jadi semuanya tuh menumpahkan hati dan effortnya ke dalam cerita ini. Dan kerasa sekali setiap orang tuh kayaknya memberikan energi terbaiknya untuk film ini gitu. Jadi semoga itu bisa sampai ke kalian. Dan mungkin satu yang bisa dipelajari dari karakter Naya sebenarnya, kalau cuma satu tuh dikit banget ya, karena aku pribadi pun aku banyak sekali belajar dari karakter Naya, apalagi aku belum menjadi ibu kan sebenarnya. Tapi ternyata menjadi karakter Naya itu membuat aku menjadi lebih mengerti lebih dalam lagi apa sih sebenarnya yang emotional journey-nya seorang ibu gitu, yang mungkin dulunya aku ngelihatnya sederhana gitu, atau mungkin kita semua yang belum menjadi ibu melihatnya itu perjuangannya tuh sederhana, tapi sebenarnya
lebih besar dari yang kita lihat gitu. Dan itu akhirnya aku bersyukur sekali bisa mendapatkan karakter ini karena akhirnya punya sedikit gambaran ketika mungkin nanti insya Allah aku menjadi ibu gitu. Dan salah satu yang nyambung banget ke aku sebenarnya yang nyentil dan mungkin nggak hanya untuk sebagai seorang ibu adalah dimana Naya itu selalu takut untuk memperlihatkan dirinya itu tidak baik-baik saja. Padahal sebenarnya nggak apa-apa untuk ngerasa tidak baik-baik saja karena itu adalah emosi yang sangat manusiawi dan tidak apa-apa untuk ditunjukkan. Jadi mungkin itu ya yang aku pelajarin, gak apa-apa kok, gak harus semua beban disimpan di kita, gak apa-apa untuk minta tolong dan memperlihatkan apa sebenarnya yang sedang kita rasakan. Wow, tepuk. Pertama-tama terima kasih semuanya sudah datang untuk menonton film Kupeluk Kamu Selamanya. Dan saat aku syuting film ini sih pengalamannya seru banget ya. Bagi pemain-pemain itu juga actingnya bagus banget gitu, jadi ya aku juga terbawa suasana gitu. Dan kalau misalnya ditanya gimana cara bondingnya gitu. Bondingnya. Biasanya sih aku sama ibu itu kita itu ke pasar, naik kereta, naik angkot. Seru banget. Dan naik angkot tuh pertama kali aku naik angkot. Oh, itu pertama kalinya? Iya, pertama kali Oke. aku naik angkot. Oke, gimana? Boleh diceritain nggak rasanya pertama kali? Dingin sih pas jendelanya dibuka. Anginnya kenceng ya. Kan kalau sama ibu, kalau sama bapak Kita itu kayak misalnya ke mall gitu ya. diajak nonton MU nggak? Kamu diajak nonton MU nggak? Ya jawab dong, Pak. Kita ngomongin bola waktu itu. Iya benar. Iya. Kamu kan suka bola. Iya. Iya. Jadi tim favoritnya apa? Iya, Jarod apa tim favoritnya? Yang warna biru kan? Yang warna biru. Warna merah, warna merah. Biru ya? Merah-merah aja. Kata Jarod, Oh iya, MU. Anak saya. Fix anak saya dia. kata Jarod, aku di film bingung, di preskon disuruh bingung juga. Tapi katanya ada satu hal dari Jarod, fun fact-nya pada saat syuting nggak boleh deket-deket sama Om Iyas Lawrence katanya gitu ya. Iya. Iya. Tapi seru ya syuting gini ya kalau dari kamu. Ya syuting sih. Ya aku pas syuting juga pas scene-scene yang lumayan sedih gitu. Hati aku luluh gitu. Kalau ngobrol sama sutradara kita Kak Prita, kamu ngobrolnya gimana Jarod untuk Di dalam sini buat proyek ini semua jalan dengan lancar, dengan aman, dan akhirnya bisa benar-benar taruh penuh hati kita di semua proyek ini dan akhirnya bisa mengeluarkan proyek seperti ini. Jadi insya Allah kalian juga senang melihatnya, pasti ada sedihnya, pasti ada nangisnya, tapi dengan pelukan hangat ya. Jadi ya insya Allah bisa nonton lagi. Amin. Jadi Iyas itu pertama pas big reading, Yes. dia itu nervous banget. Tapi gue udah kenal Iyas udah lumayan lama. Iya. Terus dia bilang, bro, gue nervous banget nih, gimana ya? Gue bilang, aman lah bro, jadi diri lo sendiri aja. Tapi enggak, anaknya enggak kayak gitu, anaknya baik banget. Ini di depan media loh, John. Kalau keluarga nggak apa-apa, John. Ini media. Kalau podcast, Nggak apa-apa. Bisa beredit. Misalnya, wah di scene ini tuh gimana? Kayak sakitnya itu seberat apa gitu? Yes. Kayaknya itu harus gimana gitu? Ngomongnya caranya gimana? Pelan kah? Segimana? Enggak, kamu kayak gitu. Dia Iya. bilang katanya, Tante Prita aku jangan dianggap kayak anak kecil pokoknya. Berarti kamu pada saat kamu Apa? ngejaga emosinya dari ya. Ngejaga emosi. Mungkin dengan cara membayangkan bagaimana kalau di posisi Aksa dan selalu kayak mengingat gitu bagaimana rasanya. Kita kasih waktu dulu. Air. Aduh. Luar biasa aja. Oke, siap. Terima kasih tepuk tangan. Mungkin ya misalnya actingnya kurang bagus gitu terus bilang, oh iya bagus gitu. Kan gak jujur. Aktor. Ini aktor luar biasa. Kita punya masa depan yang Allah Rino.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan wartawan yang sudah hadir di sini, sudah menyiapkan waktunya dan menyempatkan untuk bisa ikutan nonton karya terbaru kami semua, Kupeluk Kamu Selamanya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran produser dan eksekutif produser, ada Sean Blael, ada Mbak Prita, sutradara Mas Angga, Dinda yang sudah mempercayakan saya untuk ikut di project ini. Jujur saya senang banget nerima project ini karena memang jajaran cast dan kru dan semuanya yang terlibat idaman saya semua sih. Yes. Iya. Jadi kalau ditanya kira-kira dari karakter yang saya mainkan Bagaskara, banyak sih yang bisa dijadiin pelajaran dan agak sedikit menampar hati saya juga. Intinya ketika kita mengalami sebuah kondisi yang tidak sempurna, pasti semua teman-teman di sini juga punya, ya kan, kondisi-kondisi yang tidak sempurna. Gimana caranya supaya kita tidak kemakan ego kita? Panik boleh, bodoh jangan. Nah, Tapi tetap kita harus cari jalan keluarnya seperti apa. Nah kalau Bagaskara nih kayaknya enggak. Dia lebih mementingkan saya adalah pemimpin rumah tangga di sini. Dia adalah anak saya. Terkadang kita sebagai orang tua ngerasa paling tahu kebutuhan anak dan keinginan anak seperti apa. Padahal belum tentu itu yang diinginkan. Jadi seperti itu sih ya. tuh betul kata Jaran, betul. Chemistry ke Jared, wah ini anak fleksibel banget. Maksudnya tuh apa ya? Kalau bola dia tuh kayak squishy gitu loh, dibentuk apa aja tuh bisa gitu loh. Bahkan waktu adegan yang sedih itu, CU-nya dia udah close up-nya, tinggal close up kita. Tapi dia tetap memberikan totalitas, ngasih energi yang benar-benar membuat kita ngerasa nggak tega ngelihat anak kalau lagi sakit. Wow. Nah dia itu bisa hadirkan, padahal kamera lagi nggak ke dia. Top kamu. Kamu top. Yes. Kayak tadi jujur itu tadi. Jujur. Gue udah kenal sama Fani, enak banget, sama Hana juga semuanya. Tapi saya memang lebih banyak sama kamu enggak ya? Kenapa kita berdua? Tolonglah dibikin. Enggak ya? Oh enggak ada. Enggak mau dia, yes enggak mau sama saya. Oke. Bang Indro Jamil, terima kasih. Selamat sore semuanya. Kalau dari karakter Sheila sebenarnya yang relate adalah bagaimana Sheila berusaha memperbaiki semua kesalahan yang mungkin dia pernah lakukan. Karena sebagai manusia biasa pasti kita semua di sini nggak pernah luput dari kesalahan yang mungkin ada yang sengaja baik atau tidak sengaja dilakukan gitu. Jadi di karakter Sheila aku belajar gimana caranya dia memperbaiki kesalahan dia tanpa harus mengungkapkannya melalui kata-kata gitu. Salah satu caranya adalah dengan mencintai Bagaskara tanpa syarat. Wow, jadi ada Dan hal-hal pertama-tama terima kasih dulu untuk semua yang hadir di sini yang sudah nonton filmnya. Mudah-mudahan senang dengan filmnya. Aku dan kami ya, ini sama-sama ibu mertua. Ibu dan ibu mertua. Ibu dan ibu mertua, sama-sama itu. Kesamaan kami sebenarnya selain itu adalah kami sama-sama ibu yang pengen yang terbaik buat anaknya. Iya. Ibu yang sangat mencintai anaknya. Perbedaannya hanya dari caranya saja. Jadi kami sama-sama kepengen mensupport, pengen kasih yang terbaik. Kami duluan yang terdepan kalau ada yang yang mengganggu kehidupan anak kami gitu ya. Cuma kalau Titi kan memang lebih diem dan menunggu Naya butuh apa ya sebenarnya. Jadi nggak mau langsung jump in masalahnya Naya. Biarkan Naya menyelesaikan dulu masalahnya. Kalau dia butuh apa-apa, ibu akan selalu ada di belakang gitu. Dan tapi begitulah kita semua. Begitu juga dengan perannya Mbak Yurika ya. Sebenarnya sama saja. Gitu. Cuma cara kami berbeda. Dan saya yakin semua ibu-ibu yang ada di ruangan ini dan ibu-ibu di luar sana
nalurinya kan seperti itu ya, melindungi, mengasihi, mencintai, mensupport. Jadi apa yang kami lakukan sebenarnya ya itu pasti relate gitu, dengan apa yang dilakukan juga oleh ibu-ibu yang ada di ruangan ini dan ibu-ibu di luar sana. Jadi sebenarnya nggak ada yang jahat, nggak ada yang lebih benar atau nggak ada yang lebih salah gitu ya. Tapi yang penting tujuannya kan memang untuk yang terbaik, apapun yang diberikan untuk anaknya. Tapi memang caranya suka berbeda. Gitu. Terima kasih semuanya sudah hadir. Saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Produser dan juga Mbak Prita yang memilih saya untuk memerankan karakter ini. Ini salah satu film drama yang saya senang banget bisa ikut gabung ya. Karena biasanya saya berkomedi, saya biasanya berakting yang keras banget. Di sini yang benar-benar main hati, main ke dalam. Sebenarnya awalnya saya tuh ragu, kok saya yang dipilih film nangis-nangisan gitu kan. Dan di sini perannya juga bukan yang meledak-ledak, lebih ke dalam. Kalau saya melihat karakter saya itu mungkin mungkin ibu Titi dan saya tuh karakternya berbeda. Kalau dia itu yang lemah lembut, yang mensupport anaknya, apapun keputusannya akan mendukung. Kalau saya selain mensupport, saya ikut campur. Yang Bagaskara, ambil anak kamu. Bagaskara, begini. Karena Bagaskara dari kecil sudah ditinggal bapaknya. Dia selalu nurut apa kata ibunya. Punya kan mertua yang ikut campur. sampai holiday pun harus warna ini ya. Jadi dengan Ibu Titi yang gimana Naya, mau apa? Kalau Ibu Rayu enggak, ambil anakmu. Dia begini, sampai mungkin mereka bercerai, salah satu penyebabnya saya. Saya pun sempat marah sama Naya. Merasa kecewa, padahal Naya nggak salah, namanya rumah tangga, iya kan? Namanya rumah tangga tuh punya persoalan masing-masing, dan Naya orang yang punya prinsip, yang nggak mau gitu. Sedangkan kalau Fani tuh orang yang engage, yang nurut, gitu loh. Jadi di sini 4 perempuan dengan 4 karakter yang berbeda-beda. Jadi kejadian ini atau karakter semua tuh sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan dramanya juga luar biasa sampai ke hati gitu. Makanya itulah yang pandangan dari saya. Tepuk tangan dong buat Mbak Yurika. Terima kasih. Susah pertanyaannya. Dokter kan. Oke, sebentar. Sebelum gue jawab ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, ini mau terima kasih dulu kepada semua tim produksi dan teman-teman yang hadir ke sini. Begitu saya pertama kali ikut proyek ini, saya baca naskahnya sampai habis dulu dan saya nggak tahu itu saya jadi siapa. Gitu. Jadi baca aja dulu, tapi enak nih. Satu hal yang kerasa naskahnya ini gimana ya? Kalau baca naskah tuh 2-3 lembar pertama tuh biasa suka kerasa boring, berat, males, apa tuh? Ngelantur apa segala macam. Itu produksi lain, itu produksi lain. Nah, ini pas lagi gue baca Produksi siapa tuh misalnya? Nggak usah. Nah, ini baca terus kok enak ya. Terus baru di ujung gue baru nyadar kayak gue jadi siapa ya? Gitu. Akhirnya nanya sama manajer jadi dokter. Wah, nah ini sekarang satu sudut pandang yang lain adalah dari Mario pribadi dan juga dari Dokter Raka. Kalau dari Dokter Raka, kebetulan emang mertua gue juga dokter, plus kebetulan dokter anak. Nggak ada yang kebetulan, gitu. Kayak semuanya it just happen for reason gitu. Terus gue udah banyak nanya sama mertua gue juga, dan waktu itu juga nanya sama Mbak Prita. Kita ada satu sesi khusus yang tadi one on one itu, dan itu sudah langka sekali ditemuin di produksi hari ini, bener nggak? Ya, bener. Dan itu gue udah lama banget, gue kangen sama treatment kayak gitu, dan itu diterapkan sama Mbak Prita. Masya Allah, terima kasih Mbak Prita. Lalu Dokter Raka itu gue ngebayanginnya kan kalau tadi teman-teman sebenarnya kan udah sedikit banyak lihat ya. Dokter Raka itu kan bisa punya perasaan seperti itu kan bukan cuma sama Aksa aja. Dia juga punya cerita pribadi. Dia juga banyak menghadapi masalah-masalah dari pasien-pasien yang lain gitu. Lalu aku bertanya sama mertuaku, gimana sih Pak rasanya gitu megang anak-anak. Terus tahu-tahu yang kemarin masih ketawa-tawa sama papa, terus besoknya nanti nggak ada, gimana sih Pak gitu. Jadi cuma bilang, ya kita cuma bisa berusaha semaksimalnya hari ini, nah.
Dia ngomong gitu, aduh ya Allah. Itu dibawa ke lokasi terus ngadepin masalahnya Aksa, astagfirullahaladzim gitu kayak gimana tuh ya. Nah tapi di situ gue sebagai Mario ngerasa sebagai orang tua juga gitu ya, bahwasanya emang ya apa ya, let's be honest to ourselves gitu, kita berkaca pada diri kita sendiri. Sering kali kita tuh sama anak tuh kayak pengen nge-treat anak tuh ideal gitu, kita pengen men-treat anak tuh kayak spesial gitu, tapi kan waktunya belum tentu ideal, tapi kan kondisinya belum tentu ideal, tapi kan juga situasinya belum tentu ideal. Jadi gabung dari cerita mertuaku dan ceritaku barusan, kayaknya memang di momen ini gitu, di momen ini Mario mendapat pelajaran bahwasanya emang ya urusan orang tua dan anak itu memang urusan yang dalam situasi yang tidak ideal. Tapi masalahnya ketidakidealan itu bagaimana kita hadapi karena belum tentu kita punya esok hari. Wow. Terima kasih untuk jajaran produser sebelumnya yang sudah mempercayakan tokoh yang luar biasa, dikit tapi begitu luar biasa buat saya. Dan terima kasih juga Mbak Prita yang sudah mendirect saya juga dengan luar biasa. Cerita sedikit ya, pertama kali saya menerima tokoh Poati, scene ini hanya sedikit. Ini cerewet yang biasa saya lakukan di produksi sebelumnya. Tapi ketika saya baca beritanya, ini bukan sekedar seorang Poati yang cerewet, tapi orang yang harus mendukung orang lain yang dia cintai. Tapi keadaannya si Poati juga tidak lebih baik dari yang sedang didukung. Itu benar-benar pelajaran buat saya. Jadi menurut saya menjadi perempuan itu tidak harus selalu kuat. Kita boleh meminta bantuan pada orang lain ketika kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan ini Poati ini adalah betul-betul bentuk dukungan yang tanpa syarat, tanpa minta imbalan apapun untuk mendukung keadaan Naya sebetulnya. Wow. Tapi itu sungguh pelajaran buat saya pribadi. Hai Chong. Hai Cing. Hai Chong. Hai Cing. Ya, perkenalkan saya Nisi Mainat yang berperan sebagai Dewi. Saya mau bilang rasa syukur saya juga untuk bisa terlibat di produksi ini. Benar-benar banyak pelajaran yang saya timba dari pra-produksi, di mana kita reading dan juga akhirnya ada momen one on one dengan Kak Hana juga sama Kak Mario untuk kita tes buat ya kita bonding ya, bonding sendiri dipandu dengan Kak Putri Ayudhya yang luar biasa dan Kak Ijul, dan itu help me a lot untuk bisa masuk ke dalam karakter Dewi. Dan karakter Dewi ini adalah ya kan, ini bapak-bapak kita biarin aja ya saudara-saudara ya. Tadi sengaja banget biar gua gak kefoto sebenarnya. Gua tahu banget ini. Lanjut sih. Iya, sorry agak ke-distract, boleh diulangin Kak? Gimana explore karakternya kalau dari kamu? Sama oleh Mbak Prita, yaitu dengan memberikan breakdown ya seperti apa Dewi ini gitu, dan kita sama-sama sebagai cast di sini membangun dunianya karakter kita gitu. Jadi apa yang nggak kelihatan di film, kita ada muatan yang sudah kita siapkan, either itu tanggal lahir, zodiaknya apa, lahirnya di mana gitu. Itu benar-benar membantu aku banget. Dan juga adalah dari rambut, dari alis celurit. Rambut saya aslinya tidak begitu ya saudara-saudara ya. Jadi waktu itu ya nih yang ketawa paling besar dialah pelakunya. Udah ada referensi, Kak, jadi kita akan dipotong seperti ini referensinya. Jadi pelan-pelan dulu potong poni ya kan. Kayak udah stop gitu, gak apa-apa loh Kak, lanjutin aja. Oh boleh ya? Iya boleh, lanjut lagi. Kan referensinya setinggi ini ya Kak, gak apa-apa lanjutin aja. Beneran boleh? Oke langsung. Oh gak berhenti-berhenti guys, sampai aku kayak kapan ya? Tapi itu berarti totalitas dari seorang Nisi Mainat. Tepuk tangan dong Nisi. Terima kasih Nisi. Thank you. Kita ke teman-teman Indian Cast kita tadi berkesan pada saat penampilan. Dia kok aneh. Nah kalau lu pertanyaan yang benar, masa berapa waktu? Nggak, berapa lama lo mau explore untuk karakter ini gitu?
Cerita sedikit, 10 tahun lalu posisi, enggak belum, sabar, orang lagi cerita. 10 tahun lalu posisi saya adalah seorang wartawan, jadi merasakan liputan ke sebuah film, ke premier gitu. Tahun lalu saya masih menggantikan posisinya dia sebagai MC. Tahun ini saya ada di sini, jadi merasa sedikit untuk pertama kalinya. Terima kasih semuanya, Kak Berita terutama sudah percaya. Jadi kalau boleh jujur rasanya sangat aneh, rasa deg-degannya lebih daripada mungkin yang biasa gue rasain sebagai bias gitu. Takut salah ngomong lah apa segala macam, tapi dibuat sangat nyaman ketika ada di set karena adanya Hana tentunya. Hana sangat-sangat profesional, saya tidak begitu profesional teman-teman. Maksudnya adalah terakhir. Kita lupain yang tadi teman-teman. Ada satu hal yang menurut saya juga peran yang sangat penting untuk saya dan Hana adalah peran Putri Ayudhya. Dia adalah intimacy coach atau intimacy coordinator kita. Jadi diberitahu pelatihan dan so on. Kak Berita mungkin mau nambahin dikit perannya intimacy coordinator. Aku takut salah. Perannya seperti apa, Kak? Iya, intimacy coordinator sekarang ini memang lagi ramai sih. Gitu. Jadi aku sendiri sebenarnya jujur nggak terlalu percaya diri awalnya gitu, karena aduh kok aku rasanya gimana gitu ya dengan ya aku sendiri kayak gimana di real life-nya. Tapi ya ketika memerankan kan memang bagaimana tantangannya itu, bagaimana aku bisa memerankan karakter itu dengan baik sesuai dengan arahan sutradara dan juga naskah yang telah aku baca juga di situ. Kalau ditanya apa yang relate, sebenarnya sama seperti yang tadi aku sampaikan gitu. Kalau aku boleh flashback, hidup aku pribadi juga pasti pernah melakukan kesalahan gitu, dan aku yakin setiap manusia kita pasti juga pernah buat kesalahan gitu. Tapi di Sheila ini aku ngerasa dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang juga pernah dia lakukan gitu. Ya dengan caranya mungkin berbaik hati dengan dan mencintai Bagaskara beserta masa lalunya, itu salah satu caranya dia. Itu yang mungkin aku relate dan aku diingatkan kembali bahwa sebagai manusia biasa kita juga tidak luput dari kesalahan yang pernah kita perbuat, dan bagaimana caranya akhirnya kita bisa memperbaiki kesalahan yang telah kita perbuat. Itu sih yang membuat aku seperti diingatkan kembali gitu sebagai manusia ketika memerankan Sheila. Lain hal yang relate mungkin cara Sheila yang sangat tenang dalam menghadapi setiap keadaan gitu, dan bisa mengetahui Bagaskara gitu mungkin isi hati dan kepalanya tuh seperti apa. Tapi lagi-lagi namanya mungkin laki-laki nggak pintar untuk mengungkapkan apa isi hati dan pikirannya melalui kata-kata. Posisi Sheila di sini berusaha untuk menjabarkan apa isi hati dan kepalanya Bagas tuh kenaya gitu, berusaha supaya situasinya pun juga nggak semakin keruh. Karena aku rasa itu juga yang agak relate ya, karena semenjak menikah aku jadi banyak belajar juga gimana cara berpikirnya laki-laki gitu. Ternyata memang beda sama perempuan ya. Gitu memang mungkin beda banget, tapi sebenarnya bukan soal salah benar gitu, bukan soal benar salah, tapi mungkin cara penyampaian dan bahasanya aja yang berbeda gitu. Jadi kita juga akhirnya sebagai perempuan, sebagai istri, aku juga belajar untuk menebak-nebak juga, bukan cowok aja yang nebak-nebak perempuan gitu. Jadi perempuan juga nebak-nebak, ini arahnya kenapa ya, ini kenapa ya ngomong kayak gini, supaya komunikasinya itu nggak berujung dengan amarah dan emosi. Itu aja sih sebenarnya. Wow. Pertama, thank you Mas Dias. Pertama, assalamualaikum, terima kasih ya teman-teman udah hadir nih, kayaknya lebih ramai dari yang udah-udah nih Mas Dias. Yes. Aku sih mau yang sebelum aku menjawab ya, aku cuman mau berterima kasih juga sama Mas Angga yang kebetulan belum bisa hadir hari ini. Karena aku ditawarinnya itu cerita yang menurut aku bukan cerita yang luar biasa, ini cerita yang sangat banyak dijumpai di sehari-hari gitu. Jadi ini film ke-8 saya, tapi tema tentang keluarga dan ibu dan anak ini saya punya sudut pandang yang berbeda gitu. Karena yang bisa membedakan adalah sudut pandangnya. Nah, terus treatmentnya tuh saya cuman berpikir nggak mau yang
gemebiar kayak harus gimana, warnanya harus gimana. Kan biasanya gitu ya, suka ada oh color palette gini-gini. Kalau ini tuh lebih kepada kepengen memotret realita sih kalau memang memungkinkan. Waktu itu ya sama ngobrol sama produser, ngomong sama teman-teman HOD, ngobrol sama teman-teman cast yang sudah terpilih saat itu. Jadi buat saya treatmentnya tuh bukan untuk menjaga teknis lagi, tapi memberikan ruang aman, ruang nyaman buat pemain supaya mereka bisa nyaman menjadi karakternya, sehingga goalnya tuh bukan air mata tapi kejujuran gitu. Karena kejujuran tuh nggak bisa dipaksa, jadi perlu dihadirkan dengan cara memberikan keheningan di set yang seperti itu. Terus juga mencoba untuk membuka diskusi personal satu persatu dengan para pemain yang ternyata para pemain ini one on one yang seperti biasa Mas Yas, yang aku selalu pakai one on one itu sama mereka tuh waktunya lebih dari yang di karena banyak banget dapat insight. Jadi justru malah banyak banget skrip yang aku minta izin sama penulis sama produser waktu itu untuk ada masukan dari pemain, karena menurut saya pemain itu memainkan karakternya tuh lebih deket dibanding saya yang harus ngejaga 10-11 pemain. Tapi kalau mereka memainkan karakter itu kan mereka memikirkan sendiri ya. Jadi saya sangat menerima feedback dari mereka dan banyak banget yang menyesuaikan dengan feedback dari mereka. Jadi kali ini Mas Dias filmnya tuh rasanya aku nggak sendirian, bener-bener dipeluk sama mereka semua. Wow. Lagu-lagunya aku rahasiakan dari mereka justru. Oke. Jadi ada di kepalaku aja gitu. Jadi kali ini agak berbeda. Biasanya kan aku suka share gitu. Cuman aku pendem di kepala, cuman aku share sama produser aku Ica yang ada di situ. Yes, ini dia Ica. Salah satu lagu yang akhirnya Ica sangat mensupport dan membuat lagu itu ada di film ini. Jadi akhirnya kita ada 3 lagu yang ada di sini yang untuk menguatkan emosi-emosi yang memang ada di filmnya gitu. Jadi aku sih thank you banget ya Ca. Aku tahu itu mahal semua ya Ca. Jadi aku sih terima kasih, jadi lebih ke situ. Siap, terima kasih. Terus dia deketin aku, bisikin, terus bilang, Tante Prita kalau jelek bilang jelek aja. Wow. Bisa diulang kok.